Makanya dia lihai memainkan pedang, panglima hebat dia. Nah, gitu itu. Ya. Jadi kamu jangan nyebrang ke Al-Qur'an. Al-Qur'an itu udah saya kuasai itu. Wong Bible kamu tak kuasai, apalagi Quran saya. Silakan. Jangan nyebrang di Quran, Pak John. Karena Ya, Isa ada apa nyebrang? Tapi saya itu paling suka orang kalau nanya apa-apa ke saya, tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo silakan. mantap. Mantap. Dibuka bionya Om Kris dibuka bionya karena Om Kris ketika nggak di bio noise. Nah, dulu gantian Yos. Dimute dulu Silakan Yos. gantian enggak apa-apa. Tak tanggapin semua. Ayo silakan. Mau nanya apa? Jangan hormati Om Kris dulu, hormati Om Kris. Yosin Kristen apa Islam? Yosin, oh ya Kristen, Oten. Yosin. Oten. Gak sembuh dari dulu dia. Kristen. Silakan. Pokoknya ini temanya penginjilan dari tahta tanpa perpuluhan, gratis. Ayo. Lanjut. Jadi gini Pak John, Nah, jadi jangan disamakan dengan Yesus. Sama atau enggak itu dulu. Tadi dia bahas Isa itu melalui Gimana? Enggak salah. Kalau dia Saya akan jawab dua-duanya tadi saya. Pakai dua data saya, Quran dan Bible. Qurannya itu nggak salah karena dia menjelaskan apa yang Pakai Quran dan Bible saya menjelaskan. Tapi kalau Isa disematkan dengan Yesua, itu sudah beda katanya. Ya ada masalah. Dengarkan oleh Kalau menurut kamu beda, tinggal pilih. Gini, saya tidak peduli. Mau Kristen mengatakan Yesus bukan Isa, tidak peduli. Intinya kalian berani nggak debat dengan saya? Tinggal pilih. Mau debat Isa pakai Quran atau debat Yesus pakai Bible. Dua-duanya saya bisa, tinggal pilih. Isa. Iyalah kan, tinggal pilih. Mau debat apa kamu dengan saya? Tapi kalau dia menjelaskan Yesus, nah itu baru jangan Udah, ayo disamakan. kamu. Ayo sekarang saya dengan kamu. Siapa itu Yesus? Ayo pakai data. Aduh, Yosin, ya ini nggak sembuh dari dulu emang. Pokoknya kalian mau loncat kemanapun tak kejar, tentu tidak bisa apa-apa kalian itu. Yos. Kalau dia bernarasi, ustaz-ustaz pasti ngawur dia ngomongnya. Ya, ngawur atau tidaknya itu kita pakai data, ayo. Nah, ayo. Tidak ada yang berani. Dulu. Ya udah, kalian kalau tidak berani, bertanya aja silakan. Katanya ya, cerita Isa dengan Yesus itu sama atau berbeda? Oke, saya mengatakan sama. Dari mana samanya? Oke, saya pakai data ya. Pertama, Isa dalam Al-Quran utusan untuk Sriwil. Ya, Ali Imran 49. Wa Rasulan. Om Kris, di mute. Jadi gini ya, ketika saya mengatakan sama, saya pakai data. Di dalam Al-Quran, dia diutus untuk Sriwil. Ali Imran 49. Dalam Bible, dia diutus untuk Sriwil. Matius 15:24. Dalam Al-Quran, dia seorang nabi. Maryam 30. Dalam Bible, dia seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Di dalam Al-Quran dia penyampai firman. Al-Maidah 46. Dalam Bible dia penyampai firman. Yohanes 17 ayat 8. Dalam Al-Quran dia mentuhankan Allah, memperkenalkan Tuhan itu Allah. Az-Zukhruf 64. Dalam Bible dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Ya, di dalam Markus 12:29, Yohanes 17:3. Nah, sama itu. Bisa mempertuhankan Allah. Yahudi, orang Israel tidak mengenal yang namanya Allah. Oke, saya nanya ke orang Sriwil. Wahai Sriwil, Tuhan itu siapa? Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Terus Yesus, Tuhan itu siapa? Allah yang Esa. Markus 12:29. Hei Islam, Tuhan itu siapa? Allah yang Esa. Qul huwallahu ahad. Sama itu. Ustaz jangan di-mute saya, jangan mute Ya, saya. silakan. Silakan. Apa lagi? Gantian. Ya, gantian. Jangan motong ya, jangan motong. Dulu ya, oke. Jadi orang Israel, orang Yahudi tidak pernah menyembah yang namanya Allah. Nah, itu sudah berbeda. Kalau Isa di dalam Quran ya silakan untuk teman-teman Muslim, saudara-saudara. Nah, pahamnya ya Al-Quran, Isa. Tapi kalau mau disematkan dengan Yesua, ya itu sudah berbeda. Karena orang Yahudi, ya orang Israel tidak pernah menyembah yang namanya Tuhan Allah. Karena itu namanya Tuhan orang Muslim. Udah berbeda. Oke, langsung saya pakai data. Siapa yang disembah? Oke, saya pakai data. Siapa yang disembah di dalam Bible? Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saatnya penghakimannya dan sembahlah dia Allah. Allah juga itu Allah.
menyembah Allah dalam Bibelmu? Gimana itu? Nah, ayo. Tertawalah. Kamu ngomong apapun ketampol Bibel. Gimana, bro? Tanya Makanya sama Yos, Bibelmu itu Yos, direvisi Yos. Bro, kamu itu dikasih data, dengerin. Kamu dibacakan data Bible, kenapa kau ketawain Biblemu? Diam dulu kau. berapa kali revisi? Diam dulu. Kamu dibacakan Bible Ustaz Tata, kenapa kau ketawa? Emang lucu gitu? Lucu Bible. Kenapa ketawa? Tadi udah diam aja. Saya lagi diskusi sama. Enggak, iya ini saya lagi dengar tadi. Ustaz Tata membaca Bible, kamu ketawa. Lucu gitu. Ah, udah lu ketawain. Jadi Pak John, ini orang Ustaz Tata membaca Bible, dia ketawa. Dia menertawakan Bible loh. Itu loh. Lucunya orang ini, Bible ditertawakan loh. Bagaimana itu, Pak John? Silakan. Kemute, Pak. Kemute. Om John, saya mute memang Om John, karena Om John ketika dibuka mute-nya noise. Silakan Dibuka, Pak. Ya. Dibuka. Masih. Itu loh, Ustaz Tata membaca Bible, dia tertawakan Bible gitu. Kenapa itu? Nggak tahu dia ketawakan. Boleh nggak menertawakan kalau orang membaca Bible, menertawakannya boleh nggak? Nggak boleh, kita nggak boleh main-main kalau bahas kitab ya. Nah, kalau tuh. harus serius bahas firman Tuhan. Oke. Kalaupun Dengerin tuh, kita Yosi. beda, kalaupun kita beda memahaminya ya itu biasa, bukan hal yang luar biasa. Nah, kita beda agama kok. Ya. Tapi yang menertawakan ini Kristen yang menertawakan Bible. Iya, barangkali yang ditertawakannya adalah pemahaman yang berbeda dengan pemahamannya. Enggak, bukan. Ustaz Bukan Tata yang Bible. membaca. Enggak, Ustaz Tata yang membaca. Tidak menafsirkan. Ustaz Tata habis membaca dia ketawa. Ya kan dia udah tahu, sudah sering kan sama Ustaz Tahta Jos tadi. Jadi udah tahu dia kemana arahnya pemahaman Ustaz Tahta dengan dia itu pasti beda lah. Makanya dia Enggak, ini bukan masalah beda nggak beda. Ustaz Tata membaca dia tertawa. Itu loh Pak John. oh udah. Oke, lanjut Ustaz. Biar aja dia. Saya mau tanya sama Ustadz boleh? Dari agama apa ini? Gantian Bang pengikut, hormati Om John itu. Kristen. Om John, ada yang mau bertanya dari pihak Kristen? Diizinkan Om John? Om John masalahnya ada di atas. Dia nanya Ya, tadi kan Dia mau Ustadz Tata nanya. mengatakan bahwa Ini pengikut Yesus Saya mau ini. nanya Diam dulu Bang John. Kenapa Pak John tumben malam ini double suaranya ya? Iya. Ada 2 HP mungkin Om John. Silakan. Silakan bertanya Pak pengikut Yesus. Pak John di mute dulu ya, bentar ya. Ustadz Ya, terus. Ustadz Tata, saya mau tanya. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Isa sama nggak, Ustadz? Sama? Sama, oke. Tapi Yesus memanggil Tuhannya itu dengan sebutan Bapa. Oke. Dalam Islam boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Artinya Oke. sama atau beda? Allah kata Yesus, dengar sendiri Tuhan Allah kita itu. Nah sekarang saya nanya balik, Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus sama apa beda? Apa? Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus? Iya, beda apa sama? Beda Tuhannya Yesus. Tuhan kami Yesus, Tuhan kami Yesus. Oke, kata Yesus, dengarlah siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mengenal engkau satu-satunya Allah. Dan aku utusan. Tapi nanti dulu Ustadz. Yang tadi belum clear. Jadi sama atau beda? Oke, saya nanya ke Yesus. Yesus siapa Tuhanmu? Dengar siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Wahai umat Islam, siapa Tuhanmu? Allah yang Esa, kul wallahu ahad. Sama itu. Oke. Ketika Yesus dalam teks itu ada kata Allah. Apakah itu bermaksud Tuhannya Islam? Iya.
Kalau Allah Tuhannya Islam, Terus memang dari mana? Bukan, Berapa tahun bukan, lagi tuh? makanya Teks aslinya, apakah Tunggu. Selagi kamu masih menyebut di dalam kitabmu Allah tidak dibuang, ya udah. Berarti kalian kan pakai Tuhannya Muslim kan? Ya sudah, tanggung sendiri sudah. Nah enggak dong, sekarang, enggak dong. udah. Kami Gini aja, mengenai gini. kata Allah itu berbeda dengan apa Oke, yang kalian pahami. enggak. Caranya dialog gini. Kan saya sudah menjawab. Tata, apakah sama Tuhannya Yesus dengan Islam? Oke, saya pakai data. Yesus Tuhanmu siapa? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana Yesus di langit? Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bisa dilihat Yesus? Tidak. Yohanes 5:37. Tuhannya Islam, Allah yang Esa, Qul Huwallahu Ahad. Bisa dilihat? Tidak. Al-An'am 103. Berapa? Esa, Qul Huwallahu Ahad. Nah, jadi Tuhanku dengan Tuhannya Yesus pakai data sama. Pertanyaannya, Tuhannya Kristen siapa? Pakai data. Enggak, nanti dulu Ustaz. Ya. Sebelum ke sana. Kristen Gini dulu, gini malu dulu. kan, malu kan mengakui kalau Tuhannya Bukan, itu bukan, Theos. bukan. Lu Tuhan bisa Theos nggak sih? kan. Entar dulu Pak. Ustaz, Pak begini Arif. Ustaz. Anda kan ditanya, jawab dulu lah, baru kau balik nanya lagi. Lah jawab dulu pertanyaan saya. Bukan, kita kelarin dulu. Pertanyaan saya yang pertama kita kelarin dulu. Kalau Kan begitu lu, pakai data saya. kalau Tadi begitu, Ustaz sudah mengatakan. kalau begitu lu kelarin di bawah. Kamu nggak mau. Kelarin di bawah dulu. Setelah kau kelarin sama keluargamu, baru kau naik. Oke? Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak teman-teman nih? Dia dibawa dulu kelarin urusannya sama keluarganya. Nah, dia kelarin dulu sama keluarganya, baru dia naik lagi gitu loh. Oke, setuju ya? Setuju. Oke, makasih. Lanjut Om Kris. Ya, saya ini tanya sesuatu ya. Ada hadis yang saya baca. Mantap, langsung. Gas. Ya, Muhammad katakan nafas hidupku, jiwaku ada di tangan Isa Al-Masih. Hadis Bukan Maria. Isa, salah. Ya kan Bukan saya baca gini, yang diterjemahkan. Iya. Jadi menurut pendapat saya, kalau Adam itu diberikan nafas oleh Allah, ya, nah berarti Yesus itu Tuhan. Kalau Muhammad katakan nafas hidupku ada di tangan Isa Al-Masih, ya Oke, kan yang udah saya memberi nafas jelasin. hidup adalah Tuhan. Sudah saya jelasin. Demi zat yang oleh nafasku ada dalam genggaman. Dabling. Gini loh, Chris. Kalian ini baca hadis yang salah. Banyak ayat-ayat kayak gitu. Rasulullah kalau dia menyampaikan selalu diawali demi nafasku yang ada dalam genggamannya. Nya di situ Allah. Isinya Isa Al-Masih akan turun nanti. Itu isi hadisnya, bukan disambung. Demi nafasku yang ada di dalam genggamannya Yesus. Bukan gitu. Isa, bukan gitu. Tapi nya di situ kembali ke Allah. Isi hadisnya bahwa Isa akan turun gitu loh. Gimana sih? Banyak hadis-hadis. Nipu berarti tadi itu. Ustaz. Iya. Si John nipu berarti ini. Kan yang terjemahkan juga saya pikir orangnya jujur. Karena kalau penterjemahan yang lain beda-beda ya bisa kita tafsir salah juga isi Al-Quran. Tapi yang menerjemahkan juga saya pikir bukan orang sembarang. Bisa Kalian tahu bahasa Arab. hadis itu. Padahal hadis seperti itu banyak. Nabi ini ketika menyampaikan sesuatu banyak diawali dengan kalimat demi nafasku yang ada dalam genggamannya, nya di situ Allah. Lalu nanti ada isi hadis matan namanya. Ya, contohnya apa isinya? Isa Al-Masih akan turun misalnya. Itu isi hadisnya, bukan disambung demi nafasku yang ada di dalam genggaman tangannya Isa. Bukan gitu. Ya, Ustaz, banyak. Afwan. Kan itu biasa kan rata-rata hadis qudsi. Waladi nafsi biyadih kan gitu. Mantap. Nah, cuma gini, kalau Pak John itu kan dia membaca suatu hadis. Nah, biar tidak ada fitnah, Pak John tampilkan hadisnya. Karena setahu saya yang membuat hadis pelintiran itu orangnya udah mualaf gitu. Dulu si bulu ketek itu. Nah, jadi itu hadis pelintiran yang dibuat oleh misionaris menyesatkan umat Islam. Pak John kan masih pakai. Yang bikin hadis palsunya aja udah, yang bukan hadis aja orangnya udah mualaf, udah sadar. Nah, sisa-sisanya ini contoh Pak John masih terbawa. Nah, coba kalau Pak John memang masih mempertahankan itu, coba dikeluarkan bunyi hadisnya kan gitu. Lanjut ya, aku lagi kerja. Iya. Pak Bulu Ketek seorang akademisi, jelas sekarang mungkin sudah rektor.
mu'alaf. Sering masuk koma. Nah, sama dengan koma, gini tapi. loh. Sama dengan hadis gini loh ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya Allah, tangannya Allah. Apa isinya? Kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, nah itu isinya gitu loh. Oke. Banyak hadis-hadis kayak gitu itu. Nya di situ ke Allah. Oke, lanjut. Lanjut Om Kris. Itu hadis buatan Bang Gulu Ketek Om Kris. Om Kris dibuka mionya. Atau bau. Ya, Om Kris silakan dibuka mionya Om Kris. Ya, sabar-sabar. Bentar ya, saya buka datanya itu. Itu subhat dari dulu Om Kris. Hadis Maryam katanya. Katanya Bang Gulu Ketek. Iya kan, yang menerjemahkan juga kan tahu bahasa Arab ya. Entah dia sudah mualaf atau ya banyak ya, ada berapa buku saya baca, tapi yang ayat ini yang saya baca itu datanya ya. Cek. Ini pada silent radio nih. Silakan Om Kris. Kalau nggak ketemu lanjut Om Kris. Saya mau ngarang dulu sebentar, Bang Adi. Saya mau ngarang dulu. Saya mau ngarang dulu, Bang. Saya bahas sedikit tentang bagaimana kedatangan Yesus ya yang kedua kali ya. Dia akan menghakimi ya, dia adalah hakim Imam Mahdi, dan kemudian akan terjadi beberapa peristiwa di mana dunia ini akan kiamat. Nah, jadi ada penggulungan, ada pembalasan, ada penghukuman. Nah, terjadi beberapa peristiwa mengerikan ya sebelum kiamat ya. Dan yang saya penasaran ya, ketika Yesus juga datang dengan malaikat-malaikat, nah ternyata di surah Quran surat Itu azab. Udah jangan dibaca. Azabnya itu 92 Azab itu udah. ya, itu malaikat yang berbaris-baris. Jadi saya samakan bahwa Isa Al-Masih itu juga datang dengan malaikat yang berbaris-baris, sehingga saya bertanya-tanya, adakah dua Tuhan yang diutus Bapa di surga turun ke dunia ini untuk hari kiamat dan penghakiman itu? Oke, itu udah ribuan kali saya jawab itu. Di situ bukan Tuhan yang turun di Al-Qur'an itu, tapi azabnya Allah. Karena orang-orang ini ketika para nabi menyampaikan kebenaran, mereka menolak. Misalnya Yesus mengatakan hidup yang kekal, mereka menolak, malah Yesus yang dituhankan. Maka nanti mereka ini akan menerima azabnya Allah. Nah, kalau Yesus datang untuk menghakimi, enak dari umat Islam. Apalagi Bang Juma dengan Ustadz Alif di dialog.
siapa saya ini tahta? Loh, kamu ngaku utusan, Matius 15:24, Nabi Markus 6 ayat 4. Terus Tuhan yang benar siapa tahta? Loh, kata kamu Allah Bapa, Matius 11:25. Enak Islam. Yang nggak enak itu Wahyudi dengan Kristen. Ya, siapa saya ini Kristen? Tuhan. Ditampar Kristen itu. Sejak kapan saya ngaku Tuhan? Itu. Kalau Islam malah pingin ditanya itu. Ayo. Kan kita pakai data. Pakai saya bisa jawab pakai Quran dan Bible. Saya ini siapa tahta? Mau jawab pakai apa saya? Quran apa Bible? Dua-duanya tahta. Loh, kamu utusan Ali Imran 49, Matius 15:24, kamu Nabi Maryam 30, Markus 6 ayat 4, penyampai firman ya, Yohanes 17:8, mentuhankan Allah, Markus 12. Nah, jadi saya malah tak suruh pilih. Oke Yesus, kalau kamu nanya ke saya mau tak jawab pakai Quran apa Bible? Dua-duanya tambah nyaman, tambah enak. Nah, yang saya kasihan Wahyudi dengan Nasrani ini, dengan Kristen ini loh. Jawab apa kira-kira nanti itu? Jadi Pak Tahta yang menerjemahkan ditulisnya Tuhanmu datang dengan malaikat yang berbaris-baris bukan asap. Nah, makanya yang paham gini, Al-Quran ini kitab suci, yang paham ini Rasulullah, sahabat, para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Sama seperti orang Wahyudi yang paham Taurat itu rabi. Kenapa Tata? Karena kitab suci. Iya, kalau Bible bukan kitab suci, dipahami semuanya. Bang Juma lebih paham daripada pendeta. Ustadz Alif lebih paham daripada pendeta-pendeta. Karena Bible bukan kitab suci. Kalau kitab suci, yang paham itu rabi kalau Taurat. Kalau Al-Quran, ulama. Makanya kita ngaji ke ulama. Wah, apa maksudnya ayat ini? Karena Al-Quran itu bisa dipahami dengan asmaul, tafsir, nahu, syarab, balaghah, ilmu bade', ilmu bayan, ma'ani, ilmu lugat. Semuanya harus kita paham gramatika itu. Supaya kita dah ditipu. Bang Om Kris ini suaranya Iya, kalau isi Al-Quran itu untuk semua manusia, kenapa ketika ditanya bunyi firman dialihkan ke Yahudi? Saya kasih contoh ya. Orang yang tidak bersahabat itu seperti jadilah kera yang hina. Kalau saya bahas itu, Anda katakan, oh itu untuk orang Yahudi. Ini Al-Quran ini untuk manusia, Kristen atau Yahudi. Itu yang saya bingung. Oke, saya jawab pakai dua data. Ya, jadi gini, Al-Maidah 44, bahwa Taurat itu hanya untuk Sriwil. Al-Maidah 44. Di dalam Bible, pengakuan Musa, Ulangan 33 ayat 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub, Sriwil. Atau Keluaran 31 ayat 16, untuk Sriwil. Kalau dalam Al-Quran, Al-Maidah 44, untuk Sriwil. Ayo. Dua data itu. Silakan. Om Kris, tadi Anda ini kan noise. Dibuka dulu. Oh iya. Kata hai ahli. Ini Al-Maidah 68 kan? Ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apa-apa yang diturunkan kepada. Ini ditujukan kepada siapa? Kristen, Islam, atau Yahudi? Ayat berapa? Al-Maidah 68, KS 5, Al-Maidah 68. Maksudnya di situ beriman kepada Nabi Muhammad. Lah, ini kan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Ada yang menerjemahkan Al-Quran, ternyata orang jujur menerjemahkan yang aslinya ini ya, bukan Al-Quran. Jadi ketahuan ya kok Islam bisa beda-beda menerjemahkannya itu, Al-Maidah 68 itu. Nah iya. Kedengaran enggak? Maksudnya gini loh ya, katakanlah ayat kitab, kamu tidaklah, ya di-mute dulu. Kamu tidaklah berada dalam suatu agama. Maksudnya apa? Tidak dianggap beragama hingga kamu menjalankan Taurat dan Injil. Dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yakni
dengan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, di antaranya beriman kepadaku. Kamu itu disuruh beriman kepadaku, ahli kitab. Makanya dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang diberi kitab, Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Makanya di ayat ini, Al-Maidah 46 ini, kalian tidak dianggap beragama kalau kalian tidak mengamalkan Taurat dan Injil. Apa isinya? Harus beriman kepadaku. Maksudnya gitu ayat ini. Makanya di dalam apa? Rasulullah pernah bertanya, "Wahai Ibnu Salam, kamu kan rabi nih." "Iya ya Rasulullah." "Memang benar tak ada saya di dalam kitabmu?" "Jelas ya Rasulullah." Jelas banget. Gitu ya. Maksudnya ayat ini kalian tidak dipandang beragama kalau kalian tidak apa? Tidak beriman kepada apa yang sudah disampaikan dalam Taurat dan Injil. Di antaranya apa perintahnya? Beriman kepadaku, ke Rasulullah, Nabi Muhammad. Oke. Makanya jangan pakai Al-Quran. Bahaya. Itu nggak ditujukan ke Muhammad kok. Itu berbicara menurut tentang kamu. makanya Kan menurut saya kamu, bertanya. kamu kan tanya ke saya. Ya makanya saya jawab. Saya bertanya, Saya ajaran menjawab. Taurat mana yang kalian ajarkan? Injil mana Injil kalian? Ya, Sudah aku jawab. saya nggak kena dengan pemikiran saya jawaban Anda itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan Nggak apa-apa. tafsir kalian. Oh itu kitab saya. Kalau saya lihat, ya itu kitab kamu, ya nggak apa-apa. Jadi Kenapa lagi? saya juga bisa sesuka-suka saya menafsirkannya. Kalau saya seperti Anda menafsirkan Oh Alkitab, enggak. ya kalau saya salah. Kalau saya tafsirnya itu ada. kalau saya lihat Kalau dalam tulisan Islam, Al-Quran itu memang ada tafsir. Namanya tafsir Jalalain, Ibnu Katsir. Jadi saya bukan ngarang. Tapi saya memakai memang tafsir yang disahkan di dalam Islam sudah. Seperti Jalalain, Ibnu Katsir. Saya barusan pakai Jalalain itu. orang Kristen juga punya tafsir, bukan cuman Islam. Ya sudah, apa Di nama tafsirnya? Protestan Apa nama ada. tafsirnya? Oke, apa nama tafsirnya? Siapa yang mengarang? Punya tafsir itu ada macam-macam ya, ada apa namanya, kerinduan segala zaman, para Kerinduan nabi segala dan bapa, para nabi dan raja. Nah, di situ berisi keterangan tentang latar belakang penulisan Alkitab, ayat-ayat Alkitab dan tafsir per ayat ada, Bible komentari juga ada. Oke. Bukan cuma kalian punya. Siapa? Kalau Jadi tafsir kalau- Islam itu kan ada namanya tafsir riwayah, yaitu Rasulullah yang menjelaskan. Nah kalau Bible, wong wahyu yang diterima Yesus gak ada sudah. Apanya mau ditafsirin? Wong Yesus menerima firman apa bunyinya gak tahu umat Kristen. Kalau Islam kan lengkap. Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, 114 surat masih ada. Dan ditafsirin oleh Rasulullah, maksudnya apa ini dijelasin. Nah kalau Yesus, wong firman yang pertama kali dia terima gak ada. Menerima pertama kali di mana gak ada. Umur berapa gak ada. Apanya mau ditafsirin? Wong kitabnya aja gak ada. Lah, Yesus kan buka kitab Taurat dan dia sering menjelaskan isi kitab Taurat sebagaimana nubuatan tentang dirinya. Jangan kita katakan Di mana Yesus tidak nubuatan? menerima. Di mana Kitab nubuatnya? Musa, ya, kitab Musa dari kecil dibaca Yesus. Di Jangan mana dikatakan nubuatnya? Wong Wahyudi sampai sekarang masih ada Tauratnya, mereka tak kenal Yesus. Lah iya, Yahudi kan menolak Yesus. Nah iya, menolak Kan sebagai Paulus apa? katakan. Oke, saya Ke- tanya. Yang Dengar dulu. ditolak Wahyudi ini, Yesus ngaku apa ke mereka? Kok ditolak? Ngaku apa dia? Yesus ngaku Mesias. Nah, Mesias kan bukan Tuhan kan? Lah, Lah, yang diurapi Tuhan kan? kalau Yesus cuman tunjukkan rahasianya Enggak, Yesus ngaku Tuhan nggak kepada Sri Wil? muridnya. Pakai data. Kepada Yesus muridnya iya. Secara kalau kepada ahli Taurat tidak, tapi kepada muridnya iya. Ya. Oke, kalau kepada muridnya, Yesus ini Tuhan gitu. Lah iya. Terus Tuhan yang Allah Bapa itu, Tuhan juga.
Lah iya, kan Berarti ada Bapa dua Tuhan. Tuhan, nama Berarti Tuhan ada dua Tuhan. disematkan, nama Tuhan disematkan kepada Yesus karena dikaruniakan Bapa kepadanya. Jadi segala kuasa diberikan kepadanya itu bukan hanya menjalankan mujizat, membangkitkan orang mati dan lain-lain, tetapi Enggak, panggilan Tuhan juga. gini aja. Kita pakai bahasa yang dipaham oleh seluruh Indonesia, anak kecil, ya, anak TK semuanya. Tuhan itu wujud tertinggi, disembah pencipta. Siapa itu? Iya, ada Yesus di dalamnya itu. Di mana datanya? Coba si iblis itu ya paling tahu siapa Yesus ya. Ya iblis sendiri mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Oke, anak Allah. Jadi Anak iya, Allah atau anak Tuhan? Allah yang maha tinggi. Berarti yang Tuhan Allahnya Tapi yang iblis tahu. Ntar dulu, iblis tahu ya di surga itu ya, karena Lucifer itu pernah bersama Yesus di surga, makanya dia tahu siapa Yesus. Jadi Siapa ketika Yesus di itu? dunia Oke, ketemu berarti dia siapa kata, menurut iblis siapa Yesus itu? Berarti menurut iblis siapa anak itu? Allah, Oh, anak Allah. anak Allah yang maha tinggi. Berarti bukan Tuhan. Ntar dulu, jadi intinya ya, sebelum Yesus lahir di Maria, dia sudah anak Allah yang maha tinggi. Ya, iblis adalah saksi. Jadi kalau kita kurang paham tentang ketuhanan Yesus, tanya saja sama iblis karena iblis lebih tahu. Enggak, kalau saya nanya ke Yesus, kalau saya nanya ke Yesus, Yesus, ya tata, siapa itu Tuhan langit dan bumi? Allah Bapa, Matius 11:25. Enak kalau nanya ke Yesus. Nggak muter-muter kayak Oten. Iya, Yesus kan berbicara sebagai manusia. Dia arahkan Sudah, penyembahan berarti kita manusia. kepada Bapa, Ya sudah, berarti manusia. kepada Bapa yang lebih tinggi dari dia. Oh, ya berarti Tapi- yang Tuhan Bapa ya. Iya. Ya sudah. Tuhan Bapa. Minum dulu. Tapi panggilan kepada Yesus ya bukan karena muridnya manggil dia Tuhan ya, karena memang sebelum dia jadi manusia dia adalah anak Tuhan. Oh, anak Tuhan. Bapaknya Ini Tuhan, bukan dia Tuhan juga ya. Tuhan. Bukan Tuhan, anak Tuhan. Seperti di India, dewa punya anak gitu. Kalau dewa Iya, kalau kan bapaknya dewa punya anak. Tuhan, Sus ya, kau layak dipanggil Tuhan karena aku Bapa memberi kuasa itu kau Oke, berarti dipanggil ada dua Tuhan ya. juga. Berarti ada dua Tuhan. Kuasa ini. Makanya Paulus yang punya hikmah Allah dia katakan Pertanyaannya Allah berarti ada dua mengaruniakan Tuhan. Maaf, selamat malam. Selamat malam, Saya ganti potong dulu, ganti sebentar. noise ini, ganti dulu. Tenang aja. Nanti sebentar. Mana? Katanya, aduh suara saya serak ini. Ini Al-Quran versus Bible. Artinya. Berarti kan situ kan sudah tahu, sudah baca Bible Terus? bahwa Tuhan itu satu. Iya, terus. Anak Tuhan satu. Terus? Anak Tuhan Tritunggal satu. Situ kan udah baca Bible belum? Oke, Tuhan yang satu itu siapa dalam Bible? Coba saya mau tanya, situ sudah pernah baca nggak Bible? Ya, langsung kita dialog aja. Langsung kita dialog. Nah, Gitu. Kalau misalnya Anda sudah baca, berarti Anda sudah mengerti. iya saya ngerti, makanya saya mau nantang kamu dialog. Nah, kenapa Anda tanya Karena Tuhan, saya, anak Tuhan? karena saya ngerti, makanya saya ingin dialog. Ayo, gimana? Berani? Langsung aja, tidak usah banyak kemana-kemana, langsung dialog. Ping, langsung tarung gitu, yang enak itu. Sombong. Sombong banget. Luar biasa Ustadz ini ya. Berani dia tantang pendeta, pastor gitu ya. Enak tua semua, mencret semua ya Allah. Orang Ustadz dialog kata, itu nyali itu jangan lembek-lembek, ya tambah diinjak-injak kita, harus tegas gitu loh. Dibuka Biar takut mionya. mereka. Mas Firly, dibuka mionya. Gantian. Bantu tetep layar, teman-teman.
Sampai di mana poinnya tadi dengan Pak siapa itu Pak Firly ya? Ya. Silakan Om Kris, lanjut, lanjut. Saya kalau gini nggak bisa keras saya. Nggak cocok dengan suara. Satu tetep layar teman-teman ya. Satu tetep layar. Posting ulang teman-teman. Bang Asep, makasih Bang Asep. John, doubling John. Coba naik Ferdi, naik Ferli, naik. Biar dicuci sama Ustaz Tata. John turun dulu John, doubling itu. Di mute John. Aduh. Lagi di live kan ini, aduh, doubling. Ayo ngantri pasien ya Ustadz ganteng, pintar, bijaksana, bijaksini, bijaksitu, luar biasa Ustadz. Lanjut, siapa lagi ngantri? Silakan Ferli, dibuka mute-nya. Saya undang Ferli buka mute. Aduh. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Suara saya serak. Gak apa-apa bang. Santai aja. Ya, Ini diskusi. bentar lagi maksudnya sambil ngobrol saya batuk. Nanti saya simpan. Kita ketemu lagi. Kalau udah sembuh. Ya, di follow Pak Ferli, kita diskusi nanti Oke, kapan-kapan di-follow. mungkin setelah Di-follow. sehat ya. Ya, salam buat Tuhannya Yesus ya. Oke, salam. Ya, yang Kristen silakan minta permintaan ini. Mau apa kalau Islam kita naik teman-teman? Luar biasa Ustadz Tata nih. Ada Ustadz Ali. Luar biasa Iya. orang dua. Ini Ustaz Ali, Pak. Gimana Ustaz? Aman suara? Coba yang Tadi Ustaz. Kristen ketik 3, yang Kristen ketik 3. Ini Iya, di multi banyak yang minta naik tapi Islam semua. Masya Allah, luar biasa Ustadz-Ustadzku dari Kejadian sampai Wahyu hafal semua. Yang minta naik silakan ketik 3. Yang Kristen ketik 3. Lapar Bapaan. Iya, yang jadi heran gini Ustadz. Ustadz membawakan apa pernyataan Yesus. Dia membawakan pernyataan iblis. Saya heran. Dia lebih percaya kepada iblis daripada pernyataan Yesus. Gimana Ustadz? Nah iya. Malah yang dicontohkan ucapan iblis kan. Gimana coba? Wong iblis lo percaya. Loh. Masa kamu udah percaya Tata? Loh, kalau saya percaya sama dengan iblis saya. Ya, sebenarnya ketika iblis mengatakan anak Allah, bukan Yesus ini Allah atau Yesus Tuhan. Karena buktinya Yesus menawarkan kerajaan dunia gitu loh. Itu menunjukkan bahwa iblis itu tahu bahwa Yesus bukan Tuhan, makanya ditawarkan kerajaan dunia. Kalau Yesus tahu itu Allah, gak mungkin Yesus ditawari kerajaan dunia. Buat apa Tuhan ditawari kerajaan dunia? Gampang kok sebenarnya. Oh, tadi botol bener ya Allah. Sedangkan semua isi alam semesta ini ciptaan Tuhan, Dia yang berkuasa. Kenapa Yesus ditawari kerajaan dunia? Itu menandakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Makanya di situ mau disesatkan, ditawarkan kerajaan dunia. Botol Aten memang ya Allah, Aten lain. Gampang kok sebenarnya itu ya Aten. Lanjut Ustaz. Iya. Silakan. Yang bisa dialog kita dialog. Yang nggak bisa dialog ya bertanya. Silakan Maren. Ya, lanjut dulu saya ini dulu ya. Saya dengar aja dulu sebentar. Ya, kalau bisa ini menjauh dari bunyi-bunyian itu. Ada musik kayaknya. Silakan lanjut dulu Bang Baal. Sombong. Ya Bang Baal ya.
Ini ada yang naik, lanjut. Nah. Rosneni. Otan apa Kristen, Bang? Ini tidak ada. Oh, Rosneni. Siapa ini? Rosneni Maming. Rosneni Maming. Rosneni. Selamat malam, Rosneni. Malam. Ya, agamanya apa? Islam, Bang. Oh, Kristen. Islam. Oh ya sudah ya. Iya. Ya dibawa. Gampang kok. Sudah dibilang teman-teman. Yang Islam jangan naik atau menggantikan narasumber di atas teman-teman. Tapi saya berat. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau syahadat? Kemarin, Silakan, Bang. Kenapa? kemarin menjauh dari musik. Berisik kemarin. Iya kah? Oke, bentar. Tuh, musiknya ini live di YouTube ini. Kena copyright. Kalau mau naik ganti akunnya. Hei, ganti nama akunnya. Aku Buya Sakur, kau kepo. Akunnya jangan kepo. Silakan lanjut. Halo. Sudah kah? Masih ini kah? Mantap, lanjut. Tapi ada musik kayaknya. Coba menjauh dari musik. Udah nih nggak bisa jauh lagi. Udah paling jauh sini. Lu mau Ya. gimana ini? Mau dialog atau mau bertanya? Langsung secepatnya biar langsung video. Iya, ini saya mau menanggapi ini Al-Quran vs Biblos. Mantap, lanjut. Ini apa yang mau diadukan atau mau perbandingkan antara Perbandingannya gini. Di sini Ustaz saya kasih ya. Perbandingannya gini. Al-Quran itu berasal dari mana? Bible itu berasal dari mana? Paham maksudnya? Paham. Oke, kamu dulu deh. Bible berasal dari mana? Silakan. Oke, jadi Bible itu berasal dari saksi mata yang sudah saksi mata yang kita bisa berpikir ya secara ini, kalau ada saksinya pasti bisa dipercaya. Tapi kalau Bible itu Al-Quran itu nggak bisa diyakinkan. Jangan nyebrang dulu. Oke, silakan. Jadi berasal dari saksi mata. Mata siapa yang menyaksikan? Mata siapa aja? Berapa jumlah mata siapa? Ya, saksi mata kayak misalnya Matius, Markus, Lukas. Iya, mata siapa aja? Mata siapa aja? Itu yang tadi saya sebutkan tadi barusan. Matius, matanya siapa lagi? Markus, Lukas, Yohanes. Oke, matanya Matius, matanya Lukas, matanya Yohanes. Matanya Paulus? Matanya Paulus juga? Ya, maksudnya begini. Oke, baik, cukup. Udah, nanti lagi penekanannya. Silakan Ustaz. Jadi Biblos berasal dari matanya Matius dan kawan-kawan. Lanjut Ustaz. Kayaknya Ustaz Alif mau masuk, Ustaz Alif. Oh langsung, Ustaz Alif. Ustaz Alif monitor. Suara di Mungkin lebih tegasnya saksi. Udah, kamu udah jawab. Ntar dulu Ustaz Tata lagi. Kalau Ustaz Alif belum monitor, ya saya naikkan ya. Silakan. Oke, jadi saya sesuai dengan pertanyaannya. Al-Quran itu berasal dari siapa? Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran. Dan Allah juga yang memeliharanya. Juga di dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Juga di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192.
Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan Tuhan seluruh alam, Allah. Jadi kalau pertanyaannya Al-Quran dari siapa? Dari Allah. Firmannya Allah. Jelas sesuai pertanyaan. Silakan. Bro, diam dulu bro, berarti moderator bro. Oke, Ustaz Tata mengatakan dari Allah pakai data. Nah, tadi Anda mengatakan Bible dari mata, saksi mata. Pakai data. Data di Bible mana tertulis Bible berasal dari saksi mata. Silakan. Pakai data ya. Bisa kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 1. Lukas 1 ayat 1 bisa dibacakan. Ya. Penelitian Kebetulan saya nggak ada ini ya, nggak pakai satu HP saja sini. Theophilus yang mulia, gitu ya. Dia banyak orang. Itu kira-kira bunyinya. Setelah aku menyelidiki saksi-saksi dan menanyakan gitu, menyelidiki dan menanyakan saksi-saksi, mengambil kesimpulan bagimu, membukukannya, begitu akan berguna bagimu. Begitu kira-kira jadi hasil penyelidikan. Iya betul. Oke. Bisa dipercayai karena dari saksi-saksi. Contoh kayak sekarang aja. Contoh kalau di sekarang saja kita misalnya di dalam ini ya, di hukum gitu ya, pasti harus ada saksi. Kalau nggak ada saksi itu hanya cerita-cerita omongan, cerita mimpi itu, cerita dongeng itu. Sekarang pertanyaannya adalah, dengerin, jangan, nggak usah santai aja bro. Sekarang pertanyaannya, Lukas ini menanyakan saksi siapa yang dia tanyakan? Sebutkan nama-nama saksinya. Nah itu di situ kan sudah jelas tadi pada saksi-saksi. Berarti kalau saksi-saksi ini bukan cuma satu. Iya, siapa aja, sebutkan salah satu saksi yang ditanyakan Lukas. Di situ nggak ada kan tertulis nama-namanya. Berarti nggak ada dong kalau nggak ada namanya. Jangan-jangan saksi palsu, nggak ada namanya. Lagian untuk apa? Ya kan untuk memperjelas gitu. Ya, daripada nggak ada saksi gimana? Kita lihat Daripada dulu nggak ada ya saksi waktu gimana? Dari gua. Ntar dulu, sabar dulu bang, sabar ya. Daripada kamu menyebut saksi tapi saksinya nggak ada gimana? Nah, saksinya ada itu tadi kan. Ya mana? Saksi. Siapa orangnya? Siapa nama orangnya? Contoh Petrus, Yohanes dan murid-murid yang lain. Di mana Lukas pernah ketemu Petrus? Itu di dalam Kisah Para Rasul berapa saya lupa. Iya dibaca. Di mana Lukas? Dalam Kisah Para Rasul. Dengerin. Di mana Lukas pernah ketemu Petrus dan Yohanes? Tertulis di mana? Sebenarnya Lukas ini kan muridnya dari Paulus. Saya nggak nanya murid siapa. Nah, pertanyaannya kebetulan di mana Lukas pernah ketemu Petrus dan Yohanes? Iya, makanya saya jawab. Boleh saya jawab ya, jangan dipotong. Iya, di mana? Santai-santai. Iya, pakai data. Iya, pakai data. Ya. Jadi begini ya, kan kalau dari kita ambil lingkaran dari murid-murid atau orang-orang yang percaya itu ada banyak orang ya. Yang pasti terutama itu Petrus itu ditunjuk sebagai di mana tertulis Lukas pernah ketemu Petrus? Tertulis di mana? Iya, saya jawab, santai lah, jangan. Nah, tertulis di mana? Jangan ini. Jadi begini ya, Lukas itu muridnya dari Paulus. Saya nggak nanya Lukas murid siapa, pertanyaannya. Pertanyaannya, di mana Lukas pernah ketemu Petrus? Enggak ditanya Lukas itu murid siapa. Gitu loh. Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Kalau nggak ngerti saya turunin. Di mana Lukas pernah ketemu Petrus dan ketemu Yohanes? Tertulis di mana? Lain ditanya, lain dijawab. Kau udah pegang pancing, tanya kamu pergi mancing, kau bilang mau ke gunung. Kita jawab. Sampai enggak? Ya di mana tertulis? Lukas pernah ketemu Petrus. Bisa santai nggak diskusinya? Jangan begitu. Bisa kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Saya mengerti. Iya, kalau ngerti. Saya tahu pertanyaan Anda di mana. Iya, di mana Lukas pernah ketemu Petrus?
Dia di mana? Ya pertanyaannya begitu. Saya jawab nggak ada. Ya nggak Tertulis ada, nggak ada. berarti kau ngarang. Berarti kau ngarang. Kalau tidak ada berarti kau ngarang. Jangan di mute. Kalau tidak ada ngarang atau tidak? Jawab. Santai saja. Nah, saya tanya dulu, kalau tidak ada data yang kau omongin, mengarang atau tidak? Ya, jangan panik dulu, santai, jangan di mute. Bukan lagi di mute, Santai. begini loh. Acing. Nah, bukan lagi di mute, bro. Daripada nyebelin. Ini aja Bang Andi, saya punya teman dari Vietnam. Iya, di mana Lukas pernah ketemu Petrus? Tidak ada. Ya berarti kau ngarang. Masa mau dilanjutin sama Ustaz Tata kayak gitu? Bang Andi, Ustaz. mohon izin. Ya, silakan. Nononya. Selamat semua. Ah, ini Bang Andi, sebentar Bang Andi. Saya perkenalkan beliau teman saya Bang Andi. Sebentar tuh ya, bentar. Beliau orang Vietnam, tidak punya agama, tetapi dia ingin belajar Islam dan dia bersahadat. Tahu bersahadat Bang Andi, jadikan konten Bang Andi. Dia sudah bisa bahasa Indonesia, ingin cari orang Indonesia, tapi yang tidak punya suami istri katanya. Waduh, di sini bukan tempat cari jodoh, Pak. Nggak, Di sini tempat cari ilmu. Ya, dia mau belajar Islam. Coba. Ya, silakan kalau mau belajar. Silakan. Suruh sadat. Tuyen, selamat malam. Tuyen, ibu kamionnya. Tuyen. Tuyen, Apa abang? ibu kamionnya. Agama Anda apa Tuyen? Abang tanya apa? Agamanya apa? Agama? Ya, Tuh belum punya agama. ya. Tapi Anda akan belajar Islam. Ya, boleh. Coba. Bukan begitu bisa pertanyaannya kalau kayak gini. bersahadat. Ya, silakan. Bukan begitu. Kalau nggak punya agama, Tuyan ini punya Tuhan nggak? Dia percaya Percaya ada Tuhan nggak? Tuh yang tidak agama, tuh yang belum punya agama. Tapi percaya ada Tuhan. You believe in God? You believe? Apa-apa? Tuh yang belum belajar bahasa Indo dari TikTok tahu sedikit. Ya udahlah. Gimana Bang Andi? Coba baca kalimat syahadat. Tuyen. Asadu. Terus? Asadu alla ilaha illallah wa asadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Amin. Terjemahannya? Sah. Ya. Terjemahannya pakai bahasa Indonesia? TikTok tuh yang belum belajar bahasa Indo. Ya. Gimana kalau doa mau tidur? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Surah Al-Fatihah tahu? Orang mana sini? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus kan? Ya, Pak. Didapat semuanya itu pakai kertas. Sebenarnya sih kalau dia mengucapkan syahadat dengan sungguh-sungguh dia muslim udah. Iya. Dia dari mana sih dia? Dari Vietnam, asli Vietnam. Teman saya, teman-teman ini tahu. Bahasa Vietnam itu apa ya? Tieng Piet. Ya Tieng Pet ya. Bahasa Tieng Pet. Vietnam, bahasa Vietnam apa? Apa bahasa Vietnam? Kamu mau tanya apa? Oh. Oh gitu ya. Tiếng Việt á. Bisa open cam, Tuyen? Ya. Open cam. Coba catatan-catatan tentang agama Islam itu, catatannya dibuka.
Tunggu nanti tuh belajar bahasa Indo tuh sudah pintar tuh boleh ikut. Itu belum belajar. Doa apa saja yang Tuyen kuasai sekarang? Yang Tuyen hafal? Doa apa? Surah-surah pendek? Tuh yang belum tahu. Tuh tahu doa makan bangun tidur doa. Oh ya, doa makan. Coba doa makan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Dia tidak punya agama Bang Hendy, cuman percaya adanya Tuhan. Sebenarnya sih udah, kalau ucapkan 2 kalimat syahadat terus udah ngomong kayak gitu ya udah muslim dia. Ban kokoh Kang. Apa kabar? Baik, terima kasih. Kumaha damang abang? Bahasa Vietnamnya apa kabar itu apa ya? Bang kokong, bang kokong. Bang kokong. Ya. Kamu cari di Google. Enggak, saya dulu pernah di Vietnam 6 tahun 2 menit. Bohong. Bohong katanya Bang Hendy. Bohong. Abang duda atau abang sudah menikah atau jomblo? Sudah menikah. Ya. Sudah. Ya. Yang duda di sini Ustadz Tahta yang duda ya. Yang masih single Ustadz Tahta itu. Saya juga, Bang. Nah, lu mah di luar garis. Nanti lu ada orang makan babi lagi ya. Islam boleh menikah dengan 4 istri ya? Santai lah. Boleh yang penting adil. Ya, Bang Andi ada pilih keempat. Dia kan AI. Ya. Ya kan? AI. AI apa? Tuyen mau ke Indonesia, ke pesantren? Ya tuh mau datang di Indo di jalan-jalan di Jakarta atau balik nanti. Belajar di pesantren Tuyen. Kan kemarin sama Abah Alfinli yang dari Surabaya itu diajak. Ya nanti tuh datang Indo tuh boleh apa? Oh, boleh ya. Boleh belajar bahasa Indo. Nanti tuh sudah pintar tuh boleh mengajar Muslim. Itu. Sama geram Cina aja belajarnya. Hai, kenapa on cam di sini? Sama Ini geram kita Cina. sedang belajar, bukan cari jodoh on cam lain. Iya, yang saya katakan kan kalau sama geram Cina lebih baik. Halo. Oh, kamu. Itu Bang Andi. Ini dia. Ya masih. Dako, Tuyen, dako doi taksroy. Apa? Dako doi taksroy. Bukan, tidak, belum. Belum, masih single dia. Jomblo. Masih single dia. Anak, ngerti nggak tadi pertanyaannya tuh? Nggak tahu. Udah punya pasangan. Oh, belum. Jomblo, aku lain. Coba perlihatkan Tuyen. Tuyen, kamu mau memeluk Islam, Mbak? Boleh. Masuk Islam aja. Ya, boleh. Boleh ya. Udah bisa syahadat gitu. Kamu kalau disuruh memilih agama Islam atau agama Kristen? Katolik. Diam dulu. Katolik. Diam dulu. Kan dikasih pilihan dulu. Orang tua di Vietnam, orang tua yang belum punya agama, tidak agama. Kalau kamu mau memilih agama, nanti mau beragama, mau memilih Islam atau Kristen? Jika suami yang agama apa yang boleh ikut, tidak apa-apa. 30. Sama garam Cina juga nggak apa-apa. 30. Umur 30.
Di Việt Nam tuyên guru bahasa mengajar bahasa Việt Nam dan matematika. John Hoi Gyo hay Tien Cho Gyo? Suara abang tuh tidak mengerti. Bilang apa? Oh, tidak ngerti. Apa ya Aduh. kan? Kamu tidak pintar bahasa Vietnam. Bisa itu, bahasa Vietnam itu. Tadi bisa pertamanya jawab. Lebih suara kamu ngomong tidak pintar. Susah ya bahasa Vietnam ya. Waduh ya Allah. Kapan gue bisa bahasa Vietnam ya? Bahasa Indo tuh sendiri boleh belajar. Tuh belajar sendiri. Cari di Google. Dulu Sule yang ngajarin gue bahasa itu. Ya, tapi bahasa Vietnam tidak boleh cari di Google. Piye. Semua typing apa? Jangan typing di sini tidak cari jodohnya. Tuyen, Mai Gioroy. Di sini yang 23, 49. Tuh, nyambung kan? Nyambung kan? Gue bisa. Sama Indo. Sama Indo ya? Ya, sama. Artinya itu jam berapa di situ? Sama. Tuh mengerti ya, kamu kira tuh tidak mengerti ya. Lain. Presiden Vietnam siapa? Ya. Presiden Vietnam. Apa Bang? Udah nggak ada jalan keluarnya itu bang. Dulu karantina. Món ăn yêu thích. Món ăn yêu thích. Món ăn yêu thích. Iya. Makanan. Tôi suka nasi goreng, ayam goreng. Oh, nasi goreng ayam goreng, mantap. Itu kan gue bisa tuh. Ada-ada aja lu. Itu artinya makanan kesukaan. Dia suka ayam goreng, nasi goreng. Ya. Di Vietnam dan di Indo sama makanan mirip. Banyak makanan mirip. Paco, soto, ayam. Banyak makanan Indonesia di sana. Ya. Lagu abang tukang paco. Bau naik cuy. 30, umur 30. Umur 30. Ya. Tuh gue bisa bahasa Vietnam. Ada aja lah. Cocok ambil Ustaz, bawa ke Pasuruan. Kata-kata. Orang gua 16 tahun di sana. Turu jangan makan babi, oke boleh. Tun tidak suka makan babi. Tuh nggak mau makan babi itu, hujan itu. Tun tidak suka makan babi, makan bebek. Tidak suka. Tidak suka makan ikan. Makan bebek. Ayam ya, ayam. Ya ayam, sapi, oke. Masih single loh ini. Ayo, yang bujangan. Makan hati mau makan hati. Nggak ngerti dia yang bahasa Indonesia begitu. Makan hati ya, hai. Ya hati. Tuyen mau bersahadat di sini? Tapi itu tidak ada hijab. Di Coba sini tidak. ambil hijabnya yang kemarin itu. Ayo ambil dulu. Di sini coba beli hijab, mau coba hijab tapi tidak ada di sini. Kemarin kan ada Tuyen kan pakai kemarin, kan pakai. Coba ambil. Tuyen suka makan ca? Cabai. Ca apa ya bahasa Vietnam ya? Ca ikan. Ikan. No. Tidak suka. Gelis sumpah nyan, gelis aduh. Pakai jilbab malah tambah cantik kemarin itu. Ini pakai hijab, abang pakai ini hijab. bahasa Sunda. Gelis bahasa Sunda. Ya, kita coba. asli gelis Rumah nyan. hadaman. Alhamdulillah.
Tuyan disuruh Sami Tuyan hatunun. Tuyan laikan trum dau Apa? laikam trum dau. Abang ngomong tidak Tidak ngerti lagi. Ambil hijab yang kemarin. Ya, yang kemarin, di sini tidak ada. Di sini tidak boleh. Kemarin yang kepala. dipakai, tutup kepala yang kemarin itu. Ambil coba dulu, ambil. Kemarin kan Tuyen punya. Tidak tahu. Kemarin kan dipakai hijab itu. Mu doi dau. Mu do đâu ya? Yo, ya ambil. Ini mirip lah. Ya, nggak apa-apa. No, kita pin. Color pin. Oh lagi nggak ada katanya. Pin. Ada kemarin. Ada kan kemarin yang pakai kerudung, pakai hijab Suka itu. hitam atau putih. Oh iya. Kemarin itu yang pakai pink ya, merah. Ya. Coba Siapa ya? ambil. Segaram Cina langsung mau alap itu. Coba ngomong pot. Siapa yang mau bungkus nih? Ayo. Yang masih bujangan, dia nggak mau kalau udah punya istri. Tata. Entah kenapa ini terus. Hatur nuhun. Turun Bang Noval. Selamat malam semua. Pakai hijabmu, ambil hijabmu yang kemarin Tuyan, itu. mau song Indonesia? Mau nyanyi ya? Ya, Siapa nyanyi? Tuyan lah. Tapi jangan nyanyi kena nanti jangan. Oh, itu abang tukang bakso. Tapi umurnya udah 32, itu udah tua juga tuh. Iya. Siapa nyanyi? Abang mau nyanyi ya? Seumuran Ustaz Tata itu. Abang mau nyanyi ya? Ya jangan, aku dulu lah sebelum Ustaz Tata. Bang Baru udah tua berkumis, dia nggak suka yang berkumis. Masih kuat. Siapa mau nyanyi? Nggak boleh nyanyi. Loh, kamu bisa bahasa Inggris? Sedikit tahu lagu Indo. Oh. Tuyen bisa selawat. Ya. Sholawat itu yang belum tahu. Coba apa catatannya kemarin itu selawat itu apa? Yang banyak catatan Indonesianya itu. Tuyan, Ya. apa ya Mak? Bahasa Inggris, bau Neo Anhem. Tidak mengerti. Tidak mengerti lagi gue bahasa lupa gue Vietnam loh. Dulu gue tinggal di sono serius. Lupa gue. Bahasa Vietnam sulitnya. Ada yang penganti baca di ini di YouTube paling. Gak ada. Oh, enggak ada. Gas Ustaz Tata, gas Ustaz Tata. Tuyan, ten bau dau. Ten bandau. Kamu ngomong tidak mengerti. Tidak ngerti lagi dia. Aduh, ya udahlah. Hilangkan bahasa Vietnam dari kepalaku. Lupakan. Ada lain. Agak lain katanya, agak lain. Agak lain. Agak lain. Pakai hijab. Kumaha atau damang? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah damang. Tapi Tuyan kalau udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak main-main, terus yakin, ya Tuyan itu muslim. Coba ucapkan lagi syahadatnya. Tapi jangan main-main dengan tulus. Bismillah dulu. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Sah. 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 Dia mensahkan sendiri. Bilang 3, nanti kita sah. Bilang lagi sah. Ini 3. Terus terjemahannya aku bersaksi, gimana tuh ya? Aku bersaksi. Tuh, belum tahu. Coba ikuti saya. Aku bersaksi Aku bersaksi. tidak ada Tuhan, Apa? tiada Tuhan Tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Taipin tu boleh Taipin jika Taipin tu melihat tu boleh ya diikuti. Dan aku bersaksi aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad tunggu kamera dulu. Apa? Nabi Muhammad utusan Allah. Nanti abang Utusan Allah. Ikuti dulu. Utusan Allah. Utusan Allah. Nah, tapi ditulis itu berarti. Ini ya tu melihat catatan tu boleh ngomong. Ditulis itu, dicatat itu. Utusan Allah gitu ya. Dicatat pakai banyak lembaran-lembaran catatannya itu. Salah, nanti tu melihat tu bicara terus nanti tu boleh. Ya, pakai hijab dulu ya. Pakai hijabmu open cam nanti. Pakai hijab dulu. Ambil yang kemarin itu. Pakai handuk nggak apa-apa, pakai handuk. Coba hijab, tidak ada hijab. Hijab. Tidak ada di sini. Tapi kita doakan ini anak mudah-mudahan lancar bahasa Indonesianya, mengerti apa yang disampaikan para ustadz di media sosial, di YouTube tentunya ya, supaya dia memahami benar Islam itu apa dan apa yang diucapkan itu benar-benar murni dari dalam hatinya, benar-benar dia udah muslimah dia, gitu ya. Jadi harus bisa bahasa Indonesia dulu dengan baik supaya dia memahaminya gitu kan. Tôi suka Muslim ini nih, tôi suka Muslim karena tôi tahu puasa bulan Ramadan puasa, tôi suka itu. Suka sate. Enggak. Suka puasa. Bukan puasa. Bulan Ramadan. Puasa. Bulan puasa. Ramadan. Puasa juga. Suka. Belum bulan 2. Bulan 2 masih berarti belum. Iya, bulan 2. Ya, kita tidak makan pagi, siang, sore, boleh makan jika malam. Ya. Iya, nggak makan kalau umat muslim. Tidak paca, tidak minum bir. Oh, tidak minum bir nggak boleh, muslim nggak boleh. Bahasa Vietnamnya puasa apa ya? Han ya. Han. Jika di sini semua tidak ada agama atau yang ada agama, orang Vietnam suka puasa di sini kita tidak 1 bulan kita puasa 3 hari, kita tidak makan binatang, tidak makan animal, tahu? Ada masjid gak di situ? Darel kepanasan katanya di situ. Dia lemah mental katanya. Di Vietnam ada masjid kok. Di Vietnam ada masjid. Darel. Gimana itu emang? Ada apa? Masjid. Masjid ya. Masjid bahasa Vietnamnya apa sih masjid? Tidak tahu apa. Hoi Giao.
Kamu ngomong tidak baik, tidak boleh mengerti. Bahasa Vietnam saya kasar. Nggak mau dia. Ada. Ada ya? Oh ada. Oh ada. Moskio itu bahasa Inggris teman-teman. Ya, mungkin. Ada. Oh ada. Lebih sedikit. Banyak orang tidak agama terbisika, ada agama orang Vietnam suka agama Buddha dan Kristen. Siapa tokoh Muslim di Vietnamnya? Ya. Apa? Kerajaan Champa di Vietnam itu. Ya. Jadi di sana itu Sunan Ampel, Raden Rahmat. Halo Bang, malam. Malam. David. Tuyen, please open cam lagi. Ya. Open cam. Kenapa, Oma? Di sini kita sedang belajar Muslim. Iya, belajar Muslim makanya. Ini ada yang mau Kenapa pimpin. on time agak lain ngadi? Campur handphone ku nih Bang. Apa nih? Apa akun ku nih? Nggak bisa potong apa yang kan pula nih. Pas ini Mbak Lapin ini. Open cam, Tuyen. Kenapa? Nggak bisa. Tuyen. Lagi di. Bukan kamu David. Itu Tuyen. Pakai jilbab mula. Nggak bisa Bang. Kemarin lagi ini. Bukan lagi kau David, bukan kau yang ditanya. Pakai handuk jilbab Tuyen. Gimana? Waduh, ini bukan kamu David. Ini si. Pakai dulu jilbabnya David. Ya. Tuyen ini mau belajar Islam. Cuma sayangnya bahasa Indonesianya belum. Tidak ada hijab di sini, tidak boleh beli. Di sini cari di online shoppingnya tapi tidak murah. Kemarin kan ada waktu satu koma dengan Nanti saya itu di kan. jalan-jalan dulu yang beli. Oh, kalau jalan-jalan beli nanti. Di sini tidak ada. Beli di pasar, di mall ada. Di mall tidak ada. Shopping online tidak ada. Hanya ini nih, hanya kangkangku aku cari bahasa Indo apa. Di Vietnam itu nggak mengenal agama ya? Iya, tapi dia percaya ada Tuhan. Iya, ya. Kalau mati itu dikubur apa dikremasi? Hanya syal. Oh, hanya sal saja, sal bukan nakal. Hijab. Tuyan di Vietnam itu kalau mati itu dikremasi atau dikubur? Terserah apa? Terserah. Oh, bebas. Ya. Orang mati. Jongkak. Hilang dak. Bang Evi Ahmad, dia pegang Madura, Bang Evi. Hilang dak. Mengirim hijab ke sono gimana ceritanya? Nyampe kagak? Halamannya yang gak ada RT-nya gimana sih lu? Bang Andi, ini mantannya Cep Sanud itu ya? Nggak tahu. Bukan Ustaz. Kirain tadi dia belajar bahasa Sunda udah bisa. Matanya Bang Baal ini, calonnya Bang Baal. Kumaha dama ngerti dia. Kumaha dama apa kabar? Apa itu? Abdi Bogok Ajan, apa itu? Listen. Oh, listen. Pemakaman di bawah tanah, kremasi. Pemakaman di bawah tanah, kremasi. Itu tergantung pada keluarga dan keinginan almarhum. Ya, itu. Oh iya bebas tergantung keinginan keluarga. Mau kubur mau kremasi.
bebas. Ya. Tapi dia lengkap studionya itu. Apa nyanyi ya? Orang Enggak, berada kamu dia. kamu Tahu sering nyanyi itu betul tidak on sound card. Jam ini on sound card. Rumah sebelah boxing tuh. Ustaz Ali belajar bahasa Vietnam, Ustaz. Pernah belajar. Biar bisa dakwah ke sana, nanti tak kirim ke Vietnam dakwah. Nyanyi terus. Nyanyi. Dia kemarin nyanyi Abang Tukang Bakso Bang Andi. Terus Coba jangan itu, coba ulangi Al-Fatihah lagi tadi. ya Al-Fatihah. Nyanyi abang tuh kapan sih? Nggak boleh ngaji aja Dibanding, ngaji. karena suaranya kecil kayak anak-anak, langsung kena report akunnya dia. Iya. Agak lain. TikTok gila, TikTok. Suruh ngaji aja dulu, ngaji lagi tadi, ngaji lagi aja nggak apa-apa. Kalau ngaji Ya, aman. coba Al-Fatihah, coba baca Al-Fatihah tuh ya. Bismillah dulu. 30. Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala dolin apa? Pengerja bintang ini ya, itu pengerja. Naik Kok pengerja. dia bisa hafal ya? Bisa hafal dia. Ini diajari pengerja bintang. Itu belajar dari TikTok. Oke. Coba Yohanes 1 nomor 1. Apa? Oh yang Ribet kan, terima kasih. ribet kan, jadi muslim kan ribet, makanya ya kau harus ikut abang aja. Jadi ribet kau raja. Daripada NRK en hologos kayak logos en proton teon kayak teon hologos, coba suruh hafal. 6 tahun nggak hafal itu. Bang Raja multi Bang Raja. Akunnya Tuh kira bahasa Indo tidak sulit jika tuh belajar nanti tuh boleh tahu semua tuh boleh mengajar Muslim. Ya, Sekarang belum belajar bahasa Indo. Hanya dari TikTok dan cari di Google. Ya, tuh yang cantik, kamu Agak lain. jangan mau jangan makan babi ya. Ya. Jangan ya. Oke, tidak sulit. Tidak suka babi, tidak suka ikan. Fit, tidak suka. Ada itu dua-duanya dia kagak suka. Coba baca doa sebelum tidur tuh ya. Baca doa Mau tidur, sebelum mau tidur. Ya, mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bimika Allahumma ahir wa bimika amut. Amin. Amin. Doa sebelum makan, doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozakana wa qina azabana. Amin. Sudah bangun tidur nah. Bangun tidur ya kemarin itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Abi RB nih muridnya. Multi ya. Pinter dia ya. Ya. Ini kan Coba bapak kami. Tuyen, Apa? kamu coba dengarkan dulu. Ini kan saya dengan Bang Handi berbeda pemikiran tentang agama. Jadi kan udah banyak nih. Mana dia ngerti bahasa lu panjang banget. Panjang bahasa lu. Kamu ngomongin nih kan, slowly. Tuyen. Ini Bang Handi kan udah banyak nih yang ingin dia katakan sama kamu. Panjangan omonganmu dia nggak akan ngerti. Dengar. Nih dulu. Waduh, ini ada Ini tuh yang mau belajar Islam, nggak mau belajar Kristen dia. Ya, jika mau ikut agama tuh boleh Muslim atau Buddha, bukan Kristen tuh tidak mau ikut.
Tidak mau kan? Maunya agama Kita Muslim. Muslim atau Buddha, oke, tapi lain tuh yang tidak. Kalau Kristen Kak, kalau Kristen Tuh suka Muslim kerana tuh tahu bulan Ramadan puasa. bulan puasa. Ya, kita tidak tahu puasa di Indo cuma kira apa, tapi itu kira kita puasa, kita boleh apa? Saya meni tahu kita makan sedikit, meni kita boleh saya orang apa buah tahu. Nanti tuh ya bulan puasa ya, bulan Ramadan puasa ya. Dengan kita Abi RB, Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Ini muridmu apa? Muridmu saya naikkan di Gomalin. Oh ini gurunya nih. Kasihan ya, kasihan ya nggak mau belajar Kristen, kenapa ya? ini listen. Kita bisa menabung untuk membeli makanan agar bisa berbagi dengan orang miskin. Tahu tuh kira itu tapi tidak tahu orang Indo kira apa dengan puasa. Belum tahu kalau ada ayat suci Al-Quran begitu. Dia bilang berbagi dengan orang miskin, katanya merasakan orang miskin, maksudnya kan begitu. Sedekah. Ya. Aduh, kasihan ya Oten di sana tambah, aduh minoritas. Dan jika suka Buddha 1 bulan kita puasa 3 hari, kita tidak makan binatang, tahu? Kalau apa boti apa boti? Boti apa? Tidak mengerti. Bahasa Vietnam saya nggak laku ya. Kamu tidak tahu bahasa Vietnam, bohong. Bohong dia pusing sakit kedua. Kamu mau tidak Yuen kalau ketemu sama orang Indonesia, cowok Indonesia, mau nggak? Oma di sini sedang belajar Muslim Islam, bukan cari jodoh, jangan tanya itu. Udah, kalau ada orang Indonesia yang mau sama kamu, mau nggak? Tidak mau. Kemarin kan sudah mau Bang Raja di Komal Bang Prabowo itu. Jika mau cinta lama-lama berteman, nanti tahu dia orang baik setia atau orang apa tuh boleh cinta. Kenalan dulu, nanti kalau udah akrab cinta Tidak baru boleh sedikit hari melihat tidak boleh cinta. Sama Abah Alvin Lee yang di Surabaya kan mau dijemput Bang Raja kemarin itu. Iya. Kamu maafin ya kan? Iya. Kawin itu kawin bahasa Vietnamnya apa ya? Bahasa Vietnamnya kawin apa ya? Kethon. Menikah. Kethon ya? Ya, kethon. Ya, kethon. Laku bahasa Vietnam gua. Laku. Tuyen tidak suka belajar Kristen? No, Tuyên No. Kasihan. Good. Suka Muslim atau Buddha. Oh, masalah. Dia tidak Kenapa? Tidak mau. Kasihan Oten. Maaf ya Ten. Maaf. Ini kan pengalamannya nggak mau katanya. Tidak suka katanya. Ya, dulu teman di sekolah tuh dia Kristen, dia teman perempuan. Tapi nanti dia dan my family dia datang di Amerika, tinggal kerja di sana. Dia mau tuh menikah dengan saudara laki-laki dia, tapi tuh tidak boleh. Dia family dia Kristen tuh tidak boleh. Kristen tidak boleh. Tidak suka. Kamu takut Yen? Kamu takut sama Tuhan 3 ya? Tuhannya 3, apalagi manusia tuh ya. Tuhan atau hantu?
Ya. Maksudnya Roh Kudus hantu. Jangan terlalu ke situ jangan terlalu ke situ. Aduh. Pinter dia. Apa Kemarin kalau kan sekolah ya? jilbaban. Kemarin Di kan Vietnam jilbaban waktu di tuh Komal guru. Bravo itu. Iya. Ini anak masih sekolah nggak sih? Yang guru di sekolah di Vietnam. Dia guru bahasa ini, Bang. Iya, Bandi. Bahasa Vietnam dan Apa ya, Pak? Apa bahasa Vietnam sekolah ya? Pankot di Hok. đi học Iya, Hok. Sekolah. đi học ở trường à? Mungkin ada yang tahu bahasa Vietnam, penonton di bawah. Pusing sakit kepala dengan Abang Handi. Saking pusing kepalanya dengan bahasa Vietnam saya, pusing dia. Bang Handi. Kadang benar, kadang salah, pusing dia. Ya pusing. Masya Allah, pusing kepala. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Mungkin tadi itu dibilang hantu tuh Holy Ghost gitu ya. Bang Balo suka mancing-mancing. Jangan diajarin dulu kayak gitu, Bang Balo. Diulangi Tapi lagi, sebenarnya nih anak ini belajar ngaji. Ini suka orang Indo, suka saudara, suka teman, bukan suka cintanya. Ini karena orang Indo kita cuma orang Indo friendly. Dan boleh jika bicara boleh bercanda. Tapi jika kita bercanda dengan orang Vietnam, jika bercanda tidak baik sedikit marah-marah pusing. Oh. Orang Vietnam sedikit orang Vietnam suka bercanda. Selalu seru-seru. Orang Vietnam suka bercanda serius. Jika kita bercanda tapi dia tidak suka, dia marah. Pantesan. Enggak, orang Vietnam tuh memang tahunya tempur aja kayaknya. Pantesan orang Vietnam nggak ngerti, nggak bisa ketawa orang Vietnamnya. Nggak bisa ketawa. Iya. Nggak bisa bercanda ya, Tuan. Apa bahasa Vietnamnya ketawa ya? Tertawa apa? Curoy. Cười bukan ini nih. Si di Vietnam cười. Ya tapi si Curoy. Si di Indo si cantik. Curoy. Ya. Kalau cantik. Ya di Vietnam si bilang Ci. Kalau cantik ini Shindef. Cantik. Ya. Abang coba on cam abang. Mau tahu abang. Dia namanya Kasep atau Ustaz Tata, oke Ustaz Tata. cantik gelit ya. Gantengnya ơi, Kasepnya ơi. Kasepnya, tahu dia. Kip lucu. Terima kasih. Lucu katanya. Tuyan itu Shindef. Ya, Tuyan Shindef. Ya, makasih. Gelit Ya, cantik. makasih katanya. Gelit cantik. Tapi jangan laki-laki bilang gantengnya ơi, Kasepnya ơi. Ganteng Kasep ơi. Jam on ya Tuyan, jam on. Cảm ơn. Terima kasih. Hatur nuhun bahasa Sunda. Macina. Macina. Masa ulang generasi. Bahasa gaul. Disuruh gua on cam segala. Penasaran banget. Tuh. Diulang lagi tuh Yan. Baca syahadatnya tuh Yan. Bismillah. Bismillah apa? Syahadat lagi. Ya syahadat lagi ya. Kenapa? Sudahlah. Ya, Nggak mau lagi dia, nggak mau lagi dia. Kita satu hari bilang itu berapa kali? Tanya dia belajar Islam di mana? Belajar terus. Dari TikTok. Di saya, iya teman-teman kita Bang Raja Bintang. Teman itu ngomong-ngomong nanti tuh listener tuh bilang, kamu sedang bicara apa? Dia bilang bukan bicara di ini. Aku sedang bilang Muslim agama di sini.
Oh, Nanti Tin tahu, Tin record nanti Tin melihat lagi. dia record baru dia ulang-ulang. Oh ya. Artinya apa ya? Memang Al-Quran itu cepat dihafal kalau orang mau ya. Kalau ada niat kan? Ada niat cepat dihafal. Kalau ada niat Bang Andi pasti cepat ya. Dia doa makan udah tahu. Doa sebelum tidur, sesudah doa bangun. Al-Ikhlas sudah bisa nggak dia ya? Al-Ikhlas bisa. Al-Fatihah. Apa tuh? Fatihah, ya coba Fatihah. Log in Al-Fatihah, doa makan, doa mau makan, mau tidur, bangun tidur. Apalagi ada doa mau menikah, belum, tidak ada. Kemarin diajari kemarin. Kemarin bilang cepat, bilang doa mau menikah, tapi itu bilang belum tahu. Jangan. Tidak ada. Al-Fatihah kamu hafal kamu kan? Hafal kan? Coba Al-Fatihah tuh ya. Cari jodoh, ngadi kamu. Ngadi. Di sini kita sedang belajar, bukan cari jodohnya. Iya betul. Jika siapa yang mau cari jodoh datang di room datang di room cari jodoh, banyak room cari jodoh. Cuma boleh naikin diri di sana cari jodoh. Kalau di sini kita belajar Islam ya. Di sini tempatnya belajar apa ya? Hok ya, tuh ya hok. Ya, belajar, mengaya, belajar. Iya, bahasa Vietnamnya belajar apa? Hok. Ya, hok. Ya. Aku dulu ada teman Vietnam, jadi dikit-dikit tahu. Tapi susah, paling susah bahasa Vietnam itu. Abang sudah datang di Vietnam atau belum? Belum. Nanti saya antar teman saya namanya Ustadz Tahta ke Vietnam melamar kamu ya. Di sini jika orang Vietnam datang di Indo atau orang Indo datang di Vietnam di jalan-jalan tidak sulit. Kita bersahabat apa? Kalau Vietnam menikah itu bawa uang nggak? Bawa uang banyak? Ya, orang Vietnam. Tapi terasa jika kamu yang banyak uang, kamu boleh kirim orang tua dan istrimu, calon istrimu. Tapi jika kamu tidak banyak uang, tidak apa-apa. Coba Tuyen ambil hijabnya atau handuk yang kemarin itu Tuyen. Hijab tidak ada, Bang. Kemarin kan ada dipakai sama Tuyen itu. Coba ambil dulu. Coba hijab, Pak. Hijab. Ya, hijab. Tidak ada hijab, tunggu cari. Ya, coba cari dulu ya. Tapi tidak boleh cari, tidak pin. Ya, cari dulu, nanti open cam lagi biar lebih cantik kalau pakai hijab itu. Lebih cantik kan? Merah. Iya kan. Tapi sebenarnya kalau dia udah tulus mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ya hanya Allah yang tahu lah teman-teman. Ada yang merah. Iya, sah Bang Harga Bintang kan? Sah dia. Sah. Ya mudah-mudahan ucapannya itu benar-benar dari hati yang paling dalam, dapat hidayah dia gitu. Amin. Tapi kalau dengan ucapan itu Bang Handi, kalau dengan bahasa yang dia hanya sepotong-sepotong tuh sudah fasih kan? Ya Allah kan maha tahu, namanya juga orang bahasanya begitu ya. Allah maha tahu apa maksud anak ini kan gitu. Iya. Nyanyi ya, apa? Nyanyi suratnya apa?
Nggak boleh nyanyi di sini. Surah Nggak boleh nyanyi. Al-Fatihah, bukan nyanyi. Ya Baca tahu. surah Itu belum Al-Fatihah. belum tahu lagu Muslim. Ada gerunda, ada gerunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuyan on cam dulu tuh ya. Semuanya. Yan. Alhamdulillah sehat. Ya. Minggir yang tua-tua minggir. Ada gurunda. Masya Allah, syukran sahabat Raja Bintang. Barakallahu fiik. Terima kasih Bang. Sama-sama. Mana otennya? Dek Nara. Dek Nara. Yen. Ya.